Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tidak ada kendala sinyal ataupun nggak ada masalah dengan kamera, mohon pada saat kita mengikuti kuliah semuanya wajib on cam ya. Bagi yang belum, ya. Maaf, izin menonaktifkan kamera karena lagi vaksin, Bu. Ya, silakan. Yang lainnya mohon untuk on cam, yang tidak ada kendala apapun. Dibiasakan ya, setiap mengikuti kuliah apapun itu, atau mengikuti pertemuan apapun melalui webinar ataupun apa, sebisa mungkin. Terutama kuliah ya, kalau webinar monggo. Terutama kuliah, untuk bisa kita mengaktifkan kamera. Karena salah satu bentuk untuk kita menghargai pembicara. Baik, Bu Nova agak kurang sehat, jadi suara Bu Nova kalau misalnya didengar kurang nyaman, saya mohon maaf. Saya sedang tidak di kantor, jadi saya minta untuk WFH karena sedang nggak enak badan. Kita akan mulai. Kuliahan hari ini kita bicara tentang penelitian kesehatan ya. Ini pertemuan terakhir saya ya untuk Medlin ya. Oke. Baik. Sudah terlihat share screen dari saya? Terlihat, Bu. Sudah ya. Baik. Kita akan belajar tentang penelitian kesehatan karena teman-teman berada di institusi kesehatan di mana nanti sebagai tugas akhir itu teman-teman harus menyusun skripsi. Ya. Adapun skripsi ini tentunya sesuai dengan tema program studi yang sedang Anda tempuh. Ya, jadi nanti akan Bu Nova berikan contoh beberapa penelitian-penelitian kesehatan dari kedokteran, ya, biasanya juga dari kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengenal terkait dengan penelitian kesehatan. Jadi sebetulnya ini sama ya, sama dengan penelitian yang lain. Cuman ini batasannya memang kalau penelitian kesehatan itu yang merujuk kepada penelitian dengan tema kesehatan. Kesehatan di sini artinya sangat luas ya. Jadi mulai dari saya kira teman-teman kemarin di pertemuan pertama dan kedua kita sudah belajar terkait dengan bagaimana kita menemukan sebuah fenomena. Jadi bagi teman-teman yang masih ada kendala terkait dengan pemilihan tema, mohon untuk jangan bersantai-santai, mulailah cari referensi-referensi tema-tema apa yang akan Anda nanti jadikan sebagai tugas akhir ya. Nah, sebuah penelitian itu pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memahami dan memecahkan masalah. Ini kita sudah sepakat bahwa penelitian ini kita harus memahami. Upaya untuk memahami artinya di sini adalah memahami bahwa itu menjadi suatu masalah yang perlu dilakukan sebuah riset. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu kemarin kelas ini atau bukan ya, kayaknya bukan kelas ini. Pada saat pertemuan yang kedua kemarin, ada yang pada saat saya tanya kira-kira mau ambil judul apa, menjawab bahwa kemarin pada saat praktek dijumpai ada kasus pengambilan tumor limfoma atau apalah ya, tumor kecil di wajah yang harusnya dia menurut pernyataan mahasiswa tersebut itu harusnya menggunakan general anestesis dengan intubasi, namun diganti dengan LMA. Kemudian saya tanya, berapa lama waktu operasinya? Kok dipertimbangkan di awal menggunakan intubasi? Padahal kita tahu teorinya bahwa kapan kita akan pakai general anestesi dengan intubasi,
kapan kita akan pakai general anestesi dengan LMA. Kan gitu ya, gitu. Kita sudah sepakat dulu itu. Teorinya kita harus tahu dulu. Nah, terus kemudian diganti LMA. Lah, yakin atau tidak? Itu bukannya harus memang kalau dari kasus tersebut tuh intubasi atau LMA ya kira-kira Irgi? Kalau dari Irgi Kalau dari Irgi kira-kira gimana? Kasus yang tadi saya berikan contoh Irgi. Apakah mengambil tumor di wajah, dia tumornya kecil, ternyata dia hanya memakan waktu sekitar 20 menit tindakan operasinya. Kalau menurut Irgi itu harus intubasi atau general anestesi cukup dengan TIFA, Irgi? Cukup dengan DIPA aja, Bu. Ya, Atau kalau sama saya. ya, cukup dengan TIFA ya, gitu. Nah, mahasiswa tersebut akan mengambil judul itu gitu. Mengapa sih kok pakai TIFA gitu yang harusnya intubasi gitu. Itu menjadi suatu masalah untuk diteliti nggak kalau menurut Aida Mulia? Iya, Bu. Iya, Menjadi masalah. Iya. kenapa menjadi suatu masalah? Bahwa dengan tindakan operasi eh, pengambilan tumor kecil, limfoma di wajah dengan memakan waktu 20 menit dan pasien tersebut digunakan general anestesi dengan TIFA, so apa masalahnya gitu, Aida? Ya, karena tidak sesuai dengan teori, Bu. Kan harusnya menggunakan intubasi itu kenapa memakai TIFA gitu, Bu? Lah, teorinya kalau menggunakan intubasi itu harusnya sesuai dengan konsepnya atau teorinya, dengan kasus seperti itu, dengan tindakan operasi di bawah 30 menit, itu harusnya menggunakan intubasi atau TIFA, Aida? Kalau operasi di bawah 30 menit itu TIFA, Bu. Lah ya, lah itu sudah pakai TIFA pasiennya. Lah yang dimasalahin apa? Ya, itu. Jadi bukan bukan menjadi sesuatu hal atau masalah yang harus kita angkat gitu kan ya, Aida ya? Setuju ya, Aida ya? Iya, Bu. Ya, kecuali kalau misalnya Anda akan mengambil dari judul lain misalnya ya. Misalnya dari TIFA itu bagaimana terkait dengan tingkat kecemasannya. Saya ingin memahami, saya ingin melihat masalah bahwa pasien-pasien yang melakukan tindakan anestesi di bawah 20 menit, di bawah 30 menit itu tingkat kecemasannya kayak gimana sih gitu. Kan ada rasa ingin tahu ya dari situ ya gitu. Boleh, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya sudah sesuai dengan teorinya bahwa dengan operasi di bawah 30 menit kita pakai TIFA dan kita ingin mengambil masalah itu, lah apanya yang mau dilihat kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi itulah kita sudah sepakat bahwa penelitian itu merupakan suatu upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah. Jadi kalau kita tidak tahu masalahnya apa, kita tidak memahami masalahnya itu apa, ya kita tidak akan menemukan sebuah tema dalam sebuah riset gitu, ya. Nah, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Ilmiah artinya adalah dapat dipertanggungjawabkan ya, didasarkan pada suatu landasan teori. Itu ilmiah. Kemudian sistematis. Akan saya itu sebenarnya tidak mau ngajar ya, cuman nanti utangnya saya terlalu banyak. Jadi mohon maaf ya kalau banyak terbatasannya. Ya, gitu. Jadi dilakukan secara ilmiah, sistematis, ya. Dari masalahnya apa dulu, kemudian kita akan merumuskan suatu masalah, kemudian kita tetapkan sebuah tujuan, kira-kira nanti hasil penelitian kita bermanfaat secara teoritis bagaimana, secara praktis atau implementasi nanti di pelayanan kesehatan bagaimana, kita akan menentukan sebuah kerangka teori, kerangka konsep, dan desainnya seperti apa nanti ya, rancangan penelitian yang kita gunakan apa, analisisnya apa, dan lain sebagainya, itu secara sistematis. Nggak bisa kita loncat-loncat ya.
Kemudian secara logis. Logis ini artinya adalah masuk akal, bersifat penalaran yang rasional. Jadi kalau Anda meneliti misalnya, saya akan meneliti tentang persepsi seseorang terhadap misalnya, saya ingin mengetahui bagaimana sih persepsi mahasiswa, atau saya ingin mengetahui pengetahuan mahasiswa terkait dengan proses induksi misalnya. Saya ingin lihat gimana sih pengetahuan mahasiswa kelas ABC, prodi anestesi UHB, itu terkait dengan proses induksi. Tapi kok saya menggunakannya rancangan yang tidak benar. Misalnya saya pakai lab, kan nggak nyambung, artinya tidak logis. Nah, jadi pendekatan itu harus logis ya nanti. Terus berikutnya, tadi ini ilmiah sudah saya sampaikan bahwa didasarkan pada suatu landasan atau kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris. Ya, artinya secara ada landasan teorinya. Ya, yang bersifat objektif bukan dari ide pribadi atau duga-dugaan. Kemarin kan kita sudah berbicara tuh ya di pertemuan pertama bahwa ada kaitannya antara ilmu filsafat dengan metodologi penelitian. Di mana pada saat kita akan menentukan sebuah tema, kita harus berlandaskan kepada dugaan atau asumsi dulu. Nah, tapi kita tidak bisa semata-mata hanya dugaan saja, tanpa ada teori yang jelas, tanpa ada fakta empiris gitu. Kalau kemarin saya ambil judul apakah Bu Nova itu galak gitu. Ya, Anda menduga aja bahwa Bu Nova itu galak, tapi tidak didasarkan pada fakta empiris, nggak bisa. Nah, gitu contohnya ya. Apalagi ini sebuah karya tulis ilmiah yang harus berlandaskan kepada suatu teori ya. Nah, oleh sebab itu kegiatan penelitian itu memerlukan dan menempuh sebuah tahap-tahap yang sistematis. Artinya di sini ada aturan-aturan tertentu yang harus Anda pahami. Ya, aturan-aturan tertentu dan logis dalam arti sebuah penalaran. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau Anda mengasumsikan sesuatu itu ya harus masuk akal gitu ya, gitu. Itu adalah kita berbicara terkait dengan bagaimana sih batasan penelitian kesehatan itu gitu. Kita tidak bisa berasumsi bahwa misalnya pengetahuan bagaimana persepsi CIA misalnya terhadap kompetensi skill mahasiswa UHB yang praktek klinik 1 misalnya. Anda ingin melihat saya ingin melihat bagaimana sih persepsi para CIA terkait dengan kompetensi skill mahasiswa semester 5 UHB pada saat melakukan praktek klinik 1 gitu. Ya. Nah, saya ingin melihat itu tapi tidak ada suatu penalaran yang logis. Misalkan kemarin jelas mungkin ada beberapa di antara kalian bahkan sampai ke saya juga gitu ya. Mahasiswanya ini Bu, mahasiswanya itu Bu, mahasiswanya kurang ini Bu, mahasiswanya kurang itu Bu, mahasiswanya bagus di sini Bu, mahasiswanya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga misalnya saya tertarik gimana sih sebetulnya persepsi dari para CIA itu terkait dengan mahasiswa yang praktek klinis 1 misalnya, saya tertarik dengan itu. Jadi saya berlandaskan kepada asumsi saya dulu, kok kemarin banyak ya masukan-masukan atau terkait dengan komplain-komplain atau terkait dengan pernyataan penata mahasiswanya pinter-pinter, rajin-rajin, dan lain sebagainya. Sehingga saya ingin lihat berapa persen sih mereka yang berpersepsi positif terhadap mahasiswa UHB, berapa persen CA yang berpersepsi negatif terhadap mahasiswa UHB, misalnya semester 5 pada saat Anda menempuh praktek klinis gitu. Nah, itu jadi harus berdasarkan pada sebuah penalaran dulu gitu ya. Gitu. Nah, menurut Hailway ya di dalam suatu bukunya yang berjudul Introduction to Research ya, bahwa penelitian itu suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan
atau mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah tersebut yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahannya. Boleh minta bantuan diulangi lagi, Verlisan. Kamu off cam, Verlisan. Verlisan, mohon dibantu Bu Nova untuk dibacakan kembali, Verlisan. Mana Verlisan? Halo, Verlisan, monitor. Ada yang satu rumah atau satu kos-kosan dengan Verlisan? Nggak ada. Ini teman-teman pada off cam kenapa ya? Yang belakang-belakang nih Bu Nova lihat banyak yang off cam. Nawal ya Sinyalnya pakai gangguan. Masa semennya banyak sinyal semua. Kalau saya kuliah, ini kan saya sekolah lagi ya. Saya sekolah lagi gitu. Dosen saya kalau dosen saya bagi teman-teman yang atau mahasiswa yang off cam itu dicatat. Itu sebegitu pentingnya karena kita artinya ini sebagai soft skill kita menghargai pembicara ya gitu. Jadi kalau jujur kalau Anda memang tidak ada halangan dengan kuota, tidak ada halangan dengan sinyal ya diminta untuk on cam ya on cam gitu ya. Itu sebagai bagaimana kekomitmenan kita. Ya, saya minta tolong Verlisan. Masih belum ada tanggapan Verlisan? Atau dia live atau gimana nih? Oke, saya coba lihat ke belakang. Christine Florence, ini juga masih off cam. Christine, monitor. Christine, dengar suara Bu Nova? Ya, mohon Anda sedang apapun ya, kecuali tidak sedang telanjang atau tidak sedang pelayanan di sebuah rumah sakit yang menunjukkan sebuah gambar dari pasien, Anda on cam. Ya, saya sudah sampaikan ini on cam. Kemudian di mute pada saat ada pembicara yang menyampaikan. Mohon disampaikan, dibaca kembali Mbak. Tadi Mbak. Menurut Hilwetrus, Hilwetirus, bagaimana? Menurut Hilwetrus, dalam introduction to research, kan bahwa kemudian suatu cara untuk sesuatu diperlukan atau mencari Suaramu putus-putus. Terkendala sinyal ya? Yang terkendala sinyal tidak masalah off cam, tapi yang tidak mohon untuk jujur dalam hati Anda tetap on cam. Jadi menurut Hilwe di dalam suatu introduction to research, penelitian itu sebuah cara untuk memahami sesuatu, kita menyelidiki terhadap sesuatu atau mencari bukti. Kalau Anda ingin mencari bukti bahwa ada nggak sih hubungan antara tinggi badan dengan lama tidaknya distribusi agen obat anestesi, ya silahkan gitu ya. Yang dilakukan secara hati-hati untuk memecahkan suatu masalah. Nah, karena kita di bidang kesehatan, jadi kita orientasikan, kita fokuskan bahwa kegiatan yang akan kita teliti itu terkait dengan masalah-masalah di bidang kesehatan. Ya. Oke, saya minta bantuan Sultan Buana, mohon dibacakan slide berikutnya, Sultan. Ya, Bu. Penelitian kesehatan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bidang kesehatan, baik kuratif atau klinis maupun preventif atau kesehatan masyarakat, serta masalah-masalah yang berkaitan dengannya dengan mencari bukti yang muncul dan dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat ilmiah, sistematis, dan logis. Ya. Ini sudah kita sepakati ilmiah, sistematis, dan logis. Anda terserah, Anda mau dari segi promotif boleh. Promotif itu apa artinya ya, Faruk? Apa Faruk? Arsela mohon di-mute. Arsela mohon di-mute. Arsela.
Al-Faruq promotif itu apa? Upaya kesehatan itu kan ada 4 ya, teman-teman. Jadi kalau Anda mau meneliti terkait dengan penelitian bidang kesehatan, itu ada 4 upaya yang bisa Anda lakukan penelitian. 1, apa? Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, Anda bisa menggunakan keempat upaya tadi. Anda ingin meneliti dari segi promotifnya. Ya, promotif itu ya promosi, artinya kita memberikan pendidikan kesehatan seperti itu ya. Dan lain-lainnya gitu. Atau preventif. Pencegahan. Saya ingin bagaimana sih supaya saya ingin melihat bagaimana upaya preventif dari sebuah tindakan anestesi supaya tidak terjadi hipertermi malignan misalnya. Atau bagaimana upaya preventif supaya pasien tidak terjadi komplikasi bradikardi misalnya. Itu artinya berarti Anda menggunakan upaya kesehatan dalam preventif. Kalau misalnya Anda juga bisa menggunakan upaya kesehatan dari segi kuratif. Kuratif di sini berarti pengobatan. Ya, pengobatan berarti Anda harus kolaborasi kepada dokter. Misalnya, efektivitas pemberian, misalnya apa sih, midazolam terkait dengan penurunan tingkat kecemasan pada pasien gitu. Ya, jadi kan berarti Anda kan atau pengaruh pemberian propofol terkait terhadap bla 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 bla. Itu kan berarti kuratif karena Anda menggunakan suatu metode pengobatan. Gitu. Nah, upaya kesehatan yang terakhir adalah rehabilitatif. Rehabilitatif itu artinya apa, Nuhas? Pernah mendengar kata-kata rehabilitatif, Nuhas? Atau Gabriel? Pernah mendengar kata-kata rehabilitatif, Gabriel? Rehabilitatif pernah dengar, Gabriel? Enggak, asing, Bu. Oh, belum pernah ya. Jadi gini, pada saat Anda kan dari kesehatan nih ya, kesehatan. Yang jelas pendekatan upaya kesehatan itu ada 4. Promotif, memberikan penyuluhan. Anda misalnya boleh pengaruh pemberian pendidikan kesehatan atau terhadap apa ini penurunan kecemasan pada pasien pra-anestesi dengan apa misalnya ada khusus pada pasien SC atau apa gitu ya. Itu kan berarti promotif. Anda memberikan pendidikan kesehatan atau Anda memberikan penyuluhan kesehatan. Upaya kesehatan yang kedua itu bisa dengan preventif, pencegahan. Oh, terkait misalnya gimana sih kalau kita pada anestesi kan antara preventif dengan kuratif itu bisa gabung jadi satu kan? Karena kita lebih 90% itu tindakan kita bersifat tindakan kolaboratif kepada SPAN gitu ya. Jadi itu. Jadi bisa misalnya upaya preventif untuk mengurangi efek mual muntah misalnya. Silahkan boleh ya. Atau dengan kuratif, pengobatan. Efektivitas pemberian midazolam dengan dibandingkan dengan apa misalnya Anda baca teorinya terkait dengan obat-obatan untuk mengurangi efek kecemasan. Boleh, itu berarti kuratif. Yang ketiga yang keempat adalah rehabilitatif. Upaya kesehatan yang keempat adalah rehabilitatif. Rehabilitatif itu upaya kesehatan dalam bentuk untuk Pemulihan. Kenapa? Iya, pemulihan ya. Jadi misalnya bagaimana upaya rehabilitatif pada pasien pasca anestesi yang mengalami misalnya apa?
cedera lumbal misalnya atau cedera vertebra ya gitu, karena beberapa sesuai dengan teorinya ada salah satu komplikasi yang akan terjadi, yang akan dialami oleh beberapa pasien setelah pasca anestesi, misalnya setelah 24 jam. Berarti kan itu komplikasi yang terjadi pasca anestesi. Nah, upaya rehabilitatifnya seperti apa yang akan Anda berikan? Silahkan, itu boleh ya gitu. Jadi 4 pendekatan itu kita fokuskan pada penelitian kesehatan. Berikutnya adalah mohon dibantu Kanaya Nabita. Dibantu bacain, Dok. Berdasarkan Lagi di rumah apa Kanaya? Di rumah atau di mana? iya Bu, lagi di rumah. Oh ya wis. Yuk bacain, Dok. Jenis penelitian kesehatan. Berdasarkan metode penelitian ini, kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada penelitian survei. Dalam penelitian ini tidak dilakukan terhadap seluruh objek penelitian atau populasi, tetapi hanya mengambil sebagian dari populasi atau sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Ya. Nanti Anda akan diajarkan apa sih bedanya populasi dengan sampel. Jadi metode di dalam suatu penelitian kesehatan itu secara garis besar ya, secara garis besar sebetulnya banyak banget metode-metodenya dalam penelitian kesehatan. Tapi kita kategorikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah metode penelitian survei. Semoga Bu Nova bisa sampai selesai ya, semakin ada karu-karuan di badan. Metode penelitian survei. Jadi dalam penelitian survei ini, penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh objek. Objek ini sampel. Kalau kita mau bicara sampel, kita tidak boleh berbicara subjek. Subjek dengan objek itu beda. Apa bedanya subjek dan objek? Jadi nanti Anda teman-teman jangan bilang bahwa subjek dalam penelitian ini. Nanti kan di bab 3 tuh, Anda teman-teman nanti akan menuliskan berapa jumlah sampel. Sampelnya siapa saja. Kemudian di dalam tulisan Anda menuliskan subjek dalam penelitian itu nggak boleh. Jadi harus Anda tuliskan adalah objek. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa UHB, populasinya misalnya keseluruhan mahasiswa semester 5 prodi anestesi UHB. Misalnya itu populasi. Tapi dari populasi semester 5 ini saya hanya akan mengambil sampel untuk mahasiswa semester 5C saja. Nah, itu berarti sampel. Nah, ingat, dalam menentukan sebuah sampel, itu tidak melulu kayak begitu. Ya, saya punya populasi mahasiswa seluruh semester 5, mahasiswa seluruh prodi anestesi UHB. Tapi saya sampelnya adalah saya ambil hanya kelas 5C aja. Nggak bisa melulu kayak begitu, ya. Tapi harus Anda pertimbangkan, saya ambil kelas A sekian, kelas B sekian, kelas C sekian. Jadi itu akan mewakili, itulah yang disebut sampel itu harus mewakili populasi. Paham nggak sampai di sini, Anissa Nofri? Paham nggak Novi yang saya sampaikan di sini, Anissa? Paham, Bu. Paham ya? Ingat, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili. Kalau saya ambil sampel hanya kelas 5C saja, belum tentu itu mewakili seluruh sampel semester 5. Ya, belum tentu. Jadi saya akan dari 152 mahasiswa semester 5 UHB misalnya. Setelah sampelnya populasinya 152. Ya, populasinya 152. Kemudian saya menggunakan suatu besaran rumus sehingga ketemu jumlah sampelnya 60 misalnya. Karena pada saat Anda akan menentukan sebuah sampel, itu tidak langsung saya ambil 70 aja deh,
saya ambil 30 aja deh, saya ambil hanya 20 deh, gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, di dalam suatu jenis penelitian kuantitatif harus ada, kemarin sudah saya sampaikan, harus ada sampel minimal. Ya. Nah, sampel minimalmu itu apa? Sampel minimalmu itu dengan menghitung rumus nanti. Anda terserah Anda mau pakai rumus apa, tergantung dari metode penelitian kamu apa. Dan nanti akan diajarkan di teknik sampling kalau nggak salah sama Pak Iwan, ya. Gitu. Ya, jadi di situ sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili. Setelah saya hitung dari 152 populasi, saya akan menggunakan teknik cluster sampling. Cluster sampling artinya berarti setiap kelas itu saya akan ambil, karena ketemu misalnya setelah dihitung rumus ketemu 60, berarti saya ambil 20 kelas A, 20 kelas B, dan 20 kelas C. Ya. Nah, setelah Bu, gimana saya menentukan 20 itu? Kan kelas A itu ada sekian mahasiswa, Bu. Kelas B sekian mahasiswa. Kelas C sekian mahasiswa. Lah nek masing-masing kelas itu saya ambil masing-masing 20, caranya saya gimana, Bu? Nanti yang lainnya Mary kepengen jadi responden, Bu. Nah, itulah yang perlunya Anda tetapkan di dalam suatu metode teknik sampling. Dengan cara apa? Saya akan random. Saya akan random siapa yang nanti saya undi, yang jatuh itulah nanti yang akan jadi responden saya. Atau mau pakai teknik, saya ambil yang ini aja deh, Bu. Yang absennya hanya yang genap saja. Berarti nanti dari semester 5A, semester 5B, dan 5C itu diambil dari absen-absen yang genap saja. Itu terserah, hak dari para peneliti. Ya, gitu. Nah, metode penelitian survei ini hanya mengambil sebagian dari populasi saja. Ya. Jadi Anda hanya melakukan survei aja. Gampang. Ini penelitian yang paling gampang, metode yang paling gampang. Oke, berikutnya mohon untuk dibacakan kembali Elsa. Next. Ya, untuk slide ini Elsa. Teman-teman yang sambil makan boleh ambil makan ya. Penelitian Ya, silakan Elsa. Penelitian survei digolongkan lagi menjadi dua, yaitu penelitian survei yang bersifat deskriptif dan analitik. Dalam penelitian survei deskriptif, peneliti diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan dalam suatu komunitas atau masyarakat. Misalnya, distribusi penyakit dalam suatu masyarakat dan kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan karakteristik lain. Oleh sebab itu, penelitian deskriptif ini sering disebut penelitian penjelajahan. Dalam survei deskriptif, pada umumnya penelitian menjawab pertanyaan bagaimana. Terima kasih, Mbak Elsa. Oke. Saya akan ulangi bahwa penelitian survei itu ada dua. Nanti terserah Anda mau hanya deskriptif saja atau Anda mau analitik. Analitik itu Anda menghubungkan hubungan antara tinggi badan dengan lama tidaknya distribusi agen obat anestesi. Ya, saya sekarang berikan contoh yang deskriptif. Jadi deskriptif itu kita hanya menggambarkan aja. Kita hanya menguraikan saja keadaan di lapangan. Deskriptif ini adalah suatu metode survei atau metode penelitian yang paling dasar, yang paling ringan. Boleh dibantu Santika contoh penelitian deskriptif itu contohnya kayak gimana, Santika? Silahkan Santika. Berikan saya contohnya, penelitian contoh deskriptif kayak gimana? Kalau deskriptif itu kan peneliti hanya ingin menemukan sebuah atau menjawab sebuah pertanyaan bagaimana. Bagaimana itu terjadi? Ya, mengapa itu terjadi? Begitu. Jadi sebetulnya deskriptif itu mudah di sebuah metode, tapi kita di dalam pembahasan itu harus dalam. Misalnya begini, saya di jalan.
Saya di jalan menemukan ada orang-orang yang ibu misalnya ya, seorang ibu meminta-minta dengan membawa anaknya, menggendong anaknya. Dipanas-panasin anak-anaknya, ya. Masih kecil dipanasin, digendong hanya untuk mungkin kan kita tidak tahu, kita tidak boleh menjas. Kita tidak boleh menjas, ya Allah, anaknya kok ya panas-panas di apa tuh panas-panas kok ya dibawa-bawa kayak gitu toh. Kita kan tidak boleh menjas bahwa itu hanya untuk apa mengharapkan belas kasih. Kan kita tidak boleh menjas itu. Kalau misalnya Anda lihat ada ibu-ibu meminta-minta sambil menggendong anaknya, ya kepanasan gitu. Kan Anda akan terbesit pertanyaan di dalam pikiran Anda, kok bisa ya kayak gini ibunya? Ini karena kenapa ya? Bagaimana ya kok bisa kayak gitu ya gitu? Apakah memang nggak ada yang ngejaga? Ya, apakah memang hanya untuk belas kasih atau apa gitu kan? Kita belum menemukan jawabannya. Nah, itu contohnya kalau kita lihat di menguraikan sebuah keadaan dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, karena saya coba berikan contoh penelitian deskriptif yang di bidang anestesi. Ada yang memberikan contoh? Silahkan. Cung? Banyak kok. Fitrah Fadilah bisa memberikan saya contoh, Fitrah. Silahkan, ada yang memberikan contoh? Penelitian deskriptif di anestesi. Bagus Dwi Darmawan, berikan saya contoh bagus. Apa bagus? Bagus? Dengar suara Bu Nova bagus? Dengar, Bu. Bisa memberikan Bu Nova contoh deskriptif? Berarti kalau saya ambil contoh judul dari contoh yang saya berikan, saya melihat ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya, meminta-minta, saya akan menetapkan judul faktor yang mempengaruhi apa misalnya, atau faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dalam apa misalnya ya. Jadi dia kalau deskriptif itu dia lebih bersifat umum, ya. Atau kalau di bidang anestesi contohnya analisis faktor atau faktor yang mempengaruhi apa? Kecemasan boleh. Faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan pasien preoperasi atau preanestesi pada sesar gitu ya misalnya ya. Boleh. Atau faktor yang mempengaruhi terjadinya komplikasi pasca anestesi pada pasien yang dilakukan regional anestesi. Kok saya akan lihat mengapa sih kok banyak pasien-pasien yang atau Anda mau lihat faktor yang mempengaruhi terjadinya bradikardi pada pasien yang diberikan regional anestesi dengan spinal misalnya. Nah, Anda lihat di situ fenomenanya, why-nya, bagaimananya. Mengapa itu tidak terjadi? Dilihat dari apanya sih? Biasanya dilihat dari, oh ternyata banyak yang terjadi pada orang-orang yang terjadi komplikasi bradikardi itu dari segi usia. Saya ingin melihat dari segi usianya. Saya ingin melihat dari segi jenis kelaminnya. Saya ingin melihat dari segi pemberian obat-obatannya. Saya akan melihat dari segi teknik pemberian obatnya. Terserah. Pokoknya adalah Anda ingin menggambarkan bahwa
orang-orang atau pasien-pasien yang terjadi komplikasi bradikardi itu seperti apa gitu. Bisa dipahami nggak maksud Bu Nova? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau deskriptif itu mudah ya. Dia metode penelitian yang paling mudah. Oh, nggak bisa di next. Kemudian selanjutnya kalau yang analitik, saya berikan contoh yang judul analitik. Ada yang bisa memberikan contoh saya, Rodian Sani, barangkali. Rodian, contoh judul yang analitik yang kayak gimana, Dok? Maaf Ibu, di saya suaranya putus-putus. Ya udah, ya Sid. Berikan saya contoh judul penelitian yang analitik. Ya Sid. Kalau Maaf Ibu, suaranya putus-putus, sinyalnya nggak bagus kayaknya. Sinyalnya saya atau sinyalnya jenengan? Suara saya terdengar jelas di teman-teman yang lain nggak? Jelas, Ibu. Oh, jelas. Berarti di suaranya Mbak Dimanya berarti. Oke. Kalau yang deskriptif kan tadi ya faktor yang mempengaruhi, analisis faktor, kemudian karakteristik karakteristik responden pada yang mengalami komplikasi bradikardi pada pasien. Dulu saya tutupin. Kalau yang analitik bisa diberikan contoh, Bu Nova? Analitik tuh hubungan kan ya, Bu? Iya. Contohnya kayak hubungan perawat penata anestesi dengan pasien di ruang penerimaan atau di ruang itu, Bu. Hubungan tuh maksudnya apa? Hubungan antara penata dengan pasien, Bu. Yang Anda lihat apanya? Yang dimaksud hubungan itu adalah kita menganalisis variabel A, ada faktor efek, ada faktor penyebab. Ya, atau problem dan etiologi itu harus ada gitu. Misalnya hubungan antara tinggi badan dengan lama tidaknya distribusi agen obat anestesi, atau hubungan antara tingkat pengetahuan dengan skill induksi anestesi pada mahasiswa semester 5 prodi anestesi UHB. Jadi hubungan antara apa itu? Walah. Gitu, paham ya? Jadi hubungan antara variabel A dengan variabel B. Itu. Jadi saya ingin melihat bahwa kompetensi mahasiswa atau skill mahasiswa terkait dengan proses induksi anestesi itu kok bagus-bagus. Misalnya, dalam proses induksi anestesinya kok bagus-bagus. Bagusnya ini disebabkan karena pengetahuannya kah? Atau karena apanya? Sehingga saya mengambil judul hubungan antara pengetahuan dengan keterampilan atau skill mahasiswa semester 5 UHB dalam melakukan tindakan induksi anestesi. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi hubungan itu bukan hubungan antara A dan si B, bukan. Dia hubungannya antara anak dengan bapak, bukan begitu ya. Tapi hubungan antara variabel A dengan variabel B. Apakah variabel B itu ada hubungannya dengan variabel A? Itu ya. Itu. Berikan saya contoh lainnya, Diva.
Hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kecemasan pasien, Bu. Ya, boleh. Misalnya hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pasien yang mengalami hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada pasien seksaria yang dengan teknik regional anestesi misalnya. Anda ingin lihat bahwa saya ingin lihat gimana sih antara yang cemas dengan yang tidak cemas, itu dukungannya kayak gimana keluarganya. Apakah yang cemasnya itu berkurang, itu disebabkan karena dukungan keluarganya, atau tidak gitu. Udah cukup sampai di situ aja. Jadi nanti Anda akan olah menggunakan SPSS sehingga nanti keluar hasil bahwa ada hubungan atau tidak gitu. Berarti kalau misalnya nanti hasilnya tidak ada hubungan gimana, Bu? Yang udah nggak masalah berarti pasien-pasien yang cemas itu bukan karena dukungan keluarganya yang baik, tapi misalnya karena dari pengalaman pasiennya gitu. Ternyata rata-rata pengalaman pasien yang tidak cemas itu karena memang dia sudah pernah melakukan tindakan anestesi sebelumnya, misalnya begitu. Ya, gitu. Paham sampai di sini? Bagus, sudah paham? Bagus? Iya, Bu. Oke, saya berikan satu contoh lagi hubungan antara A dengan B, bagus. Terserah, dalam hal contoh apapun. Boleh? Berikan saya contoh lagi. Terserah mau hubungan antara apa dengan apa, Mas. Bisa bagus? Atau Rizky Arianda? Bisa berikan saya contoh, Nang? Bu, pengaruh anestesi spinal terhadap hemodinamik pada pasien yang menjalani seksio sesar. Kalau itu bukan hubungan. Hubungan dengan pengaruh beda ya. Kalau pengaruh itu berarti tindakan eksperimen yang nanti kita akan bicarakan setelah ini. Kalau analitik berarti hubungan, udah hubungan antara A dengan B. Karena nanti judul itu akan mempengaruhi bagaimana desain atau metode penelitian, rancangan desainnya kamu menggunakan apa itu akan berpengaruh. Kalau Anda pakai pengaruh, ya Anda akan memberikan suatu tindakan. Saya akan memberikan metode terapi perilaku kognitif pada pasien yang mengalami kecemasan misalnya. Paham? Misalnya ada teori yang mengatakan bahwa salah satu untuk mengurangi kecemasan pasien itu dengan terapi perilaku kognitif misalnya. Saya akan terapkan perilaku kognitif ini pada pasien yang akan menjalani anestesi yang mengalami cemas. Itu berarti pengaruh. Pengaruh pemberian terapi kognitif perilaku terhadap kecemasan pasien pre-anestesi bla 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 bla. Bukan hubungan antara terapi perilaku kognitif dengan tingkat kecemasan, bukan. Karena kalau analitik itu kita hanya sekedar menghubungkan saja. Paham maksud saya? Ya, berikan saya contoh lain satu lagi supaya kalian lebih jelas. Satu lagi silahkan, ada bantu saya. Christine Florentin. Monggo berikan contoh saya, Mbak. Christine, berikan saya contoh. Terserah mau hubungan antara apa dengan apa, monggo. Banyak kok, saprek-kaprek. Ayo. Atau masih bingung? Ya, Mima? Ibu boleh coba nggak? Ya, silakan Mbak Rena. Hubungan antara kecemasan pasien dengan durasi obat anestesi. Ya, boleh. Anda ingin melihat, berarti artinya pasien-pasien yang mengalami durasi operasi pendek atau tindakan anestesi
yang membutuhkan waktu lama, tingkat kecemasannya bagaimana gitu ya? Apakah ada hubungan atau tidak gitu ya? Iya, Bu. Boleh, silahkan ya. Paham ya? Deskriptif dengan analitik sudah bisa dipahami teman-teman? Atau masih ada yang bingung? Boleh kalau ada yang mau tanyakan langsung saja. Nah, survei analitik, penelitian diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Misalnya, mengapa pasien menyebar di suatu masyarakat, mengapa pasien terjadi pada seseorang, mengapa masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang telah tersedia, mengapa orang tidak mau membuat jamban keluarga, dan lain sebagainya. Ini kalau kesehatan masyarakat. Survei analitik ini biasanya menjawab pertanyaan why, ya, mengapa, ya. Nah, why-nya ini tapi kita spesifikkan antara mengapa sih apa sih misalnya mengapa sih orang yang meminta-minta itu tadi yang saya berikan contoh ya, itu kita bisa boleh pakai deskriptif, kita boleh pakai analitik. Mengapa orang yang minta-minta itu kok ngajak anaknya? Kan saya berikan contoh tadi pertama seperti itu ya. Apakah dia karena hanya ingin meminta belas kasih? Atau yang kedua, itu memang dia tidak ada yang menjaga? Atau apalagi? Ada lagi nggak kemungkinan-kemungkinan lain yang misalnya ibu-ibu meminta-minta membawa gendong anaknya, kemungkinan lain ada nggak? Ya, misalnya dua itu. Nah, kalau deskriptif, itu kita masih gerambiang, kita belum tahu. Masih gerambiang apakah disebabkan karena A atau B. Jadi ya udah faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dalam bla 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 gitu. Tapi kalau analitik pada kasus tadi, Bu Nova akan berikan kasus bahwa metode itu masuk ke dalam analitik, saya akan ganti judul menjadi hubungan antara apa misalnya? Hubungan antara rasa belas kasih terhadap hubungan antara belas kasih dengan perilaku ibu dalam bla 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 gitu. Sudah saya spesifikkan. Paham nggak maksud saya? Kalau misalnya saya contohkan kalau ini ya, kalau saya nggak paham Anda apakah sudah menyerap apa yang saya sampaikan atau belum. Anda lihat di sini. Deskriptif itu berkaitan dengan umur, jenis kelamin, karakteristik, dan lain sebagainya. Ya. Faktor apa sih yang mempengaruhi tingkat kecemasan pasien yang menjalani pre-anestesi? Ya, saya akan lihat nanti di tujuannya saya ingin lihat dari umurnya berapa, jenis kelaminnya bagaimana, tingkat pendidikannya bagaimana, dukungan keluarganya bagaimana. Tapi kalau di analitik, ini sudah saya spesifikkan antara contohnya hubungan umur dengan tingkat kecemasan pasien. Ya, sudah saya spesifikkan seperti itu. Jadi nanti Anda hanya akan fokus pada bagaimana sih hubungan antara umur dengan tingkat kecemasan. Atau saya akan melihat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan. Saya akan lihat mana antara yang cemas dengan tidak itu rata-rata sebagian besar itu yang laki-laki atau yang perempuan sih, apakah jenis kelamin ini ada hubungannya dengan tingkat kecemasan seseorang. Itu kalau analitik. Tapi kalau yang deskriptif itu masih gerambiang, masih bersifat umum, faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan. Itu judulnya. Entah nanti hasilnya mana, apakah umur itu seperti apa, hasilnya jenis kelamin seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kalau analitik, itu sudah saya spesifikkan. Ya, hubungan antara umur dengan bla bla bla, hubungan antara tinggi badan dengan bla bla bla, hubungan antara berat badan dengan bla bla bla, misalnya begitu. Paham? Sudah bisa dipahami ya? Bedanya antara survei dengan analitik, deskriptif dengan analitik, sudah bisa dipahami teman-teman? Kalau ada yang bingung boleh langsung tanya.
Joni Taher, sudah paham Joni Taher? Hah? Apa, Nang? Masih di mute? Insya Allah paham, Bu. Oh ya, oke, sip. Berarti kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, di dalam penelitian analitik, kita ada beberapa rancangan. Ntar dulu ada temannya anak. Nah, ini adalah survei analitik. Kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Ya, desainnya Anda menggunakan survei analitik. Pendekatannya apa? Ada temannya tuh? Perlu kalau hati-hati ya. Fokus ya kalau ngerjain tes ya. Ya, semoga bisa. Pakai masker, Mas, masker. Jangan lupa. Udah. Ya. Jadi ini beberapa pendekatan yang dilakukan di metode analitik. Anda lihat yang pertama, saya minta bantuan Wahyu Elangga dibacain, Wahyu. Ya, Bu. Bacain, Nang. Survei analitik yang pertama adalah rancangan survei cross-seksional. Populasi atau sampel, faktor risiko positif, dan faktor risiko negatif. Faktor risiko negatif menyebabkan efek positif dan efek negatif, dan faktor risiko negatif menyebabkan efek positif dan efek negatif. Iya. Jadi, nanti kalau Anda mau menggunakan metode survei analitik, rancangan pertama atau pendekatan yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah bisa dengan cross-seksional. Jadi misalnya hubungan antara umur dengan terjadinya komplikasi pasca anestesi kejadian misalnya bradikardi misalnya. Anda akan lihat pasien-pasien yang terjadi bradikardi itu apakah disebabkan karena umurnya, ya. Misalnya rancangan yang Anda pakai adalah cross-seksional. Nah, jadi nanti faktor resikonya, apakah umur yang sekian itu, yang semakin muda, umur yang semakin lanjut itu akan menyebabkan komplikasi bradikardi atau tidak, efeknya seperti apa, itu dengan cross-seksional. Paham nggak? Jadi ada faktor resiko. Risikonya kalau misalnya dia umurnya lebih lanjut, apakah nanti dia akan berefek atau dia akan mengalami bradikardi? Jadi hubungan antara umur dengan kejadian komplikasi bradikardi pasca anestesi. Itu judulnya. Sampai di sini paham? Jadi Anda lihat faktor resikonya apa, efeknya apa. Iya, Gabriel ada yang mau ditanyakan, Gabriel? Kepencet, Bu. Oh, iya. Sampai di sini jelas atau tidak cross-seksional? Jadi kalau cross-seksional itu ada faktor resikonya dengan efeknya kamu lihat dalam waktu bersamaan. Dalam waktu Anda pengambilan data dalam waktu itu. Jadi waktunya bersamaan. Tidak terus kemudian umurnya kamu lihat tahun ini atau bulan ini, efeknya kamu lihat tahun berikutnya. Tidak begitu. Paham ya? Biasanya ini yang digunakan oleh mahasiswa ini cross-seksional. Nah, cross-seksional, ya, penelitian survei yang bersifat analitik ini bisa diberikan menjadi 3 tadi ya, cross-seksional. Minta tolong dibacakan Teddy Setiadi.
Bacakan Ted, cross-sectional Ted. Ya, Bu. Penelitian survei yang bersifat analitik ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sensasional silang, cross seksional. Dalam penelitian seksional silang, variabel disebabkan atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Penelitian tentang hubungan antara bentuk tubuh dengan hipertensi, hubungan antara kondisi sanitasi lingkungan dengan penyakit menular. Disebabkan pengumpulan data untuk jenis penelitian ini, baik untuk variabel sebab independen variabel maupun variabel akibat dependent variabel, dilakukan secara bersama-sama atau sekaligus. Oke, terima kasih Ted. Teman-teman, tolong diperhatikan, ya, tolong fokus. Ini penelitian ini yang saya tadi sampaikan adalah antara variabel sebab dengan variabel akibat itu diteliti dalam waktu yang bersamaan. Ya. Jadi dikumpulkannya, objeknya, sampelnya itu dikumpulkan secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Anda ingin melihat bagaimana hubungan antara umur dengan hipertensi. Anda ingin melihat hubungan antara bentuk tubuh dengan kejadian hipertensi. Anda ingin melihat riwayat keluarga dengan hipertensi. Semuanya itu dilakukan secara bersamaan. Ini biasa dipakai oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa pakai survei analitik. Karena apa? Sebabnya berarti kalau misalnya hubungan antara umur dengan hipertensi, yang menjadi faktor variabel sebab yang mana? Bantu saya menjawab. Umur, Bu. Ya, umur. Bahwa umur itu ada hubungannya dengan hipertensi atau tidak. Berarti hipertensi ini menjadi variabel akibat. Ini Anda sudah masuk ke dalam metodologi penelitian loh ya. Anda harus fokus ya. Ini sudah masuk ke dalam metodologi penelitian. Kita akan banyak dicontoh. Karena nggak bisa metodologi penelitian itu dengan hafalan. Harus dengan aplikasi. Hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi. Berarti yang variabel sebabnya apa? Riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Ya, ingat variabel sebab atau independent variabel atau variabel independen, ya, itu adalah yang mempengaruhi. Variabel sebab itu yang mempengaruhi variabel dependen. Sebab itu nanti akan menyebabkan akibat. Jadi sebetulnya survei analitik itu hubungan sebab dan akibat. Hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan keterampilan melakukan intubasi. Hubungan yang variabel sebabnya apa? Variabel independennya yang mana? Kalau hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan kompetensi, skill, tindakan intubasi. Yang variabel sebabnya apa? Tingkat pengetahuan ya, Bu? Iya, bahwa tingkat pengetahuan menyebabkan atau mempengaruhi kompetensi, skill mahasiswa. Kalau saya balik, skillnya mahasiswa dalam melakukan tindakan intubasi itu disebabkan karena pengetahuannya. Nah, nanti tergantung hasilmu. Mahasiswa kalau untuk melakukan intubasi kok masih belum bisa ya, gitu misalnya. Saya akan melihat dari apakah ini disebabkan karena pengetahuannya yang kurang. Misalnya, sehingga saya akan mengangkat judul itu, hubungan pengetahuan dengan kompetensi mahasiswa dalam keterampilan melakukan intubasi. Dan nanti ternyata, oh ternyata iya, mahasiswa untuk melakukan tindakan intubasi itu belum pada bisa, karena ternyata yang menyebabkan karena memang pengetahuannya yang kurang, gitu. Paham sampai di sini?
Paham ya? Paham, Bu. Ya. Yang jawab kok dari tadi Vivi terus sih. Yang lainnya nggak pada jawab. Nanti Gege yang paham cuman Vivi. Sultan Buana paham nggak Sultan? Insya Allah, Bu. Ya. Oke, berikutnya Arsela Nur mau dibacain, minta tolong. Studi retrospektif atau retrospektif studi. Penelitian ini adalah penelitian yang berusaha melihat ke belakang atau backward looking. Artinya pengumpulan data dimulai dari efek atau akibat yang terjadi. Dari efek tersebut ditelusuri penyebabnya atau variabel-variabel yang mempengaruhi akibat tersebut. Penelitian retrospektif ini berangkat dari dependent variabel, kemudian dicari independent variabelnya. Misalnya, penelitian yang akan mencari hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru, maka dimulai dari mengumpulkan kasus penderita kanker paru-paru. Kemudian dari kasus tersebut dinyatakan tentang riwayat merokok pada waktu yang lampau sampai sekarang. Apa yang sudah dibacakan oleh teman kalian paham nggak? Jadi pendekatan survei analitik itu ada 3. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan secara bersamaan, disebut dengan seksional silang. Seksional populasi. Ya, cross seksional. Ya, atau potong lintang, cross seksional. Pengumpulan data secara bersamaan. Oke, Anda kasih bold, underline. Yang kedua, retrospektif. Retro itu pasti ke belakang. Ya, retro itu pasti ke belakang. Jadi yang Anda lihat itu adalah variabel akibatnya dulu. Saya ulangi, variabel independen itu variabel sebab. Variabel independen atau variabel sebab itu yang mempengaruhi, variabel yang mempengaruhi. Kalau dependen, variabel yang dipengaruhi. Paham? Jangan kebalik. Jangan kebalik. Variabel independen itu sama dengan variabel sebab atau variabel bebas. Nanti di bab 3 akan Anda tuliskan variabel penelitianmu itu apa, itu wajib kamu tuliskan. Jadi jangan salah Anda menyebutkan judulmu hubungan antara A dengan B dalam menentukan variabelnya kebalik. Yang variabel independen kamu sebut dependen, yang variabel akibat kamu sebut sebab, kebalik-balik. Ingat bahwa variabel bebas sama dengan variabel apa tadi? Sebab. Sebab sama dengan variabel Independen sama dengan variabel bebas. Bebas atau disebut dengan variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi variabel dependen. Sebab mempengaruhi akibat. Kalau variabel akibat itu sama dengan variabel terikat. Atau variabel dependen itu sama. Jadi variabel akibat, variabel terikat, variabel dependen itu sama. Jadi variabel yang dipengaruhi. Paham? Jadi kalau hubungan antara umur dengan hipertensi, berarti variabel akibatnya yang mana? Nah, hubungan antara umur dengan hipertensi, variabel akibatnya siapa? Mana? Hipertensi, Bu. Hipertensi. Iya, karena hipertensi itu adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh umur. Nah, kalau yang retrospektif itu dibalik. Akibatnya kok bisa kayak akibatnya
kok pasien-pasien kanker paru itu, pasien-pasien bisa terjadi kanker paru itu karena apa toh janjane? Itu seperti itu kalau retro. Ya. Nah, sehingga nanti sampel saya akan mengumpulkan pasien-pasien dengan kanker paru. Ya. Nah, kemudian saya lihat dulu mereka itu ngerokok nggak sih sampai sekarang? Saya akan cari tahu dulunya orang ini gimana gitu. Kalau misalnya saya ingin meneliti bahwa hubungan antara tingkat pengetahuan Sultan Buana misalnya, atau hubungan antara tingkat pengetahuan mahasiswa dengan tingginya nilai IPK. Ya, hubungan antara misalnya hubungan antara apa ya, misalnya tingkat pengetahuan dengan IPK mahasiswa. Nah, IPK yang tinggi-tinggi itu tak kumpul ke. Tapi saya lihat dari pengetahuan itu ya nggak bisa ya. Kalau pengetahuan nggak bisa untuk retro, karena kan pengetahuan itu harus dilihatnya saat ini. Misalnya apa coba? Misalnya saya akan lihat pasien-pasien yang hipertensi, hubungan antara pola gaya, hubungan antara diet dengan terjadinya hipertensi pada pasien dengan bla 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 bla. Saya akan lihat, saya akan kumpulkan pasien-pasien yang hipertensi, kemudian saya akan flashback. Dulu kamu makannya kayak gimana sih kok bisa terjadi hipertensi? Kayak gitu. Paham nggak maksud saya? Ya, paham ya? Jadi saya akan flashback ke belakang. Jadi saya akan telusuri, saya akan kumpulkan pasien-pasien yang hipertensi, ya. Itu dulu gaya hidupnya, pola makannya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kanker, di sini berikan contoh kanker, orang-orang yang kanker sekarang saya kumpulkan. Jadi kanker itu kan berarti variabel apa? Dependent atau variabel sebab? Dependent ya, karena akibat ya, karena sekarang pasiennya kanker paru, penyebabnya kayak gimana? Nah, penyebabnya ini saya ambil lampau. Dulu gimana kamu merokok ya? Dimulai dari usia berapa? Ya, berapa batang sehari? Dan lain sebagainya. Saya akan flashback ke belakang. Sampai di sini jelas? Saya berikan contoh lain. Berikan saya contoh yang terkait dengan yang lain, silahkan, yang retrospektif. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan. Rena? Ya, Raisen, silahkan. Ibu, hubungan antara kegemukan dengan diabetes. Pinter. Jadi Anda kumpulkan pasien-pasien yang diabetes ya? Diabetes, ya. Terus kegemukannya Anda lihatnya kapan berarti? Sebelumnya, Bu. Jadi sekarang dilihat, oh ya, dilihat sebelumnya, Bu. Sebelumnya, berarti dari yang dulu sampai dengan sekarang gitu ya? Iya, jadi kalau dia mulai gemuknya dari usia berapa gitu ya? Dari Iya. Ya, kan misalnya berarti Anda lihat, karena kan retro itu dari dulu sampai sekarang ya, retro itu. Jadi kalau misalnya Anda hubungan antara kegemukan dengan obesitas, hubungan kegemukan dengan apa tadi, Dok? Diabetes. Diabetes, berarti Anda kumpulkan pasien-pasien yang DM, diabetes, yang mengalami kegemukan. Nah, kegemukannya ini, itu apakah sudah dimulai dari kecil? Gitu kan ya? Nah, apakah dimulai dari usia berapa gitu? Atau bagaimana, kan kita nggak tahu hasilnya. Oke, bagus. Terima kasih, Rena. Ada lagi satu lagi yang bisa berikan contoh? Kita akan sampai jam 10 ya.
Silakan berikan saya contoh. Yemima, berikan saya contoh, Yem. Rifki Pratama barangkali. Pintar, bisa ngerjain, Adek. Tesnya bisa? Pintar. Berikan saya contoh lagi, Mbak Mas. Siapa? Terserah, boleh. Yang di bidang anestesi boleh. Rifki mau memberikan contoh, silakan Rifki. Khusus anestesinya masih perlu dipikir-pikirin Bu. Tapi kalau yang lain Oh ada boleh, lah, boleh. Yang lain aja, nggak apa-apa. Kalau anestesi memang untuk retrospektif kan susah ya. Boleh, yang lainnya silakan. Hubungan kanker paru-paru dengan efek merokok, Bu. Tadi sudah Bu Nova kasih contoh itu. Yang lainnya. Tadi kan sudah itu. Contoh dari slide saya kan saya berikan contoh antara yang hubungan antara riwayat merokok dengan kejadian kanker paru. Jadi saya kumpulkan pasien-pasien yang kanker paru, saya akan lihat retrospektif ke belakang. Dulu dia merokok dari usia berapa, sebatang berapa hari, dan lain sebagainya. Gitu kan? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Diva. Hubungan kebiasaan makan dengan apa yang... Ya, boleh. Pinter. Misalnya, Anda misalnya ada pasien yang mau melakukan operasi appendicitis, gitu ya. Boleh Anda pakai retro. Ya, saya akan lihat misalnya pasien-pasien yang terkena appendicitis itu dulu pola makannya kayak gimana sih gitu. Apakah ada hubungan nggak antara pola makannya dengan terjadinya appendicitis sekarang gitu. Boleh ya. Atau kalau misalnya di anestesi apa misalnya? Yang bisa retro pada misalnya apa? Kecemasan yang paling sering ya biasanya. Kalau bisa retro itu biasanya kan yang bisa dilihat dari masa dulu. Misalnya hubungan antara riwayat atau hubungan antara pengalaman dengan pengalaman tindakan operasi dengan tingkat kecemasan pasien yang akan menjalani anestesi apa bla 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 gitu. Oh, Anda kumpulkan pasien-pasien yang cemas pre-anestesi itu gimana sih dulu riwayatnya? Pernah cemas atau enggak gitu misalnya, atau pernah cemas atau enggak, pernah operasi atau tidak gitu ya. Itu retro, intinya sudah bisa ditarik garis bawah ya. Berikutnya adalah ini yang tadi ilustrasi yang retro. Dari sini akan dapat diketahui berapa persen dari kasus tersebut yang merokok, berapa batang rokok yang dihisap setiap hari, berapa persen dari kasus tersebut yang tidak merokok, proporsinya antara yang merokok dengan yang bukan perokok itu berapa, kemudian Anda simpulkan ada hubungan enggak antara merokok dengan kanker paru. Itu masih ada tuh. Paham ya? Jadi Anda lihatnya di kasus ini, penderita CA, ya, dia dulunya gimana, merokok atau tidak gitu. Anda lihat proporsinya. Yang merokok itu berapa, yang tidak merokok berapa. Nah, boleh Anda pakai kontrol. Jadi kalau Anda mau menentukan sebuah sampel, itu tidak harus itu saja. Anda boleh pakai kontrol. Saya juga akan lihat orang yang tidak CA paru itu gimana sih dulunya. Gitu. Itu akan lebih baik kalau ada kontrol. Contohnya begini. Kayak misalnya tadi hubungan antara kegemukan dengan DM. Ya, tadi contoh dari Mbak Rena. Kegemukan hubungan antara obesitas dengan kejadian DM. Anda mau pakai, boleh nggak Bu kalau judul itu saya pakai cross seksional? Jawabannya boleh nggak? Hubungan antara kegemukan dengan terjadinya DM.
Boleh saya pakai cross sectional, Gabriel? Gabriel? Halo? Gabriel, kamu mendengar suara Bu Nova nggak sih, Gabriel? Alah, ngalamun. Mute. Ya gimana Bu? Aduh. Aduh, lah kalian tuh ya, kelihatannya mah ngedengerin gitu, tapi nggak fokus kalian, pikirannya kemana-mana, iya nggak? Ayo, tadi Bu Nova nanya apa, Mas? Yo, Gabriel, tadi Bu Nova nanya apa coba ke kamu? Gabriel saya lihat dari tadi kayaknya memperhatikan, ternyata nggak memperhatikan, ngalamun pikiranmu kemana-mana. Iya, Rak Gabriel? Ayo, dibuka mute-nya, open mic. Ya Bu. Opo, kamu ngapain tadi? Ada temanmu sebelahmu apa? Ada satu kontrakan. Walah. Teman-teman, ini kelemahan dari kita online. Ya, karena kita kan tidak tahu kalian di situ itu sedang memikirkan apa, sedang ngapain, kayaknya mendengarkan. Kayaknya tadi Gabriel fokus banget gitu, Bu Nova lihat di layar tuh Gabriel fokus banget. Tapi giliran ditanya nggak tahu tadi apa yang dijelasin Bu Nova. Teman-teman, mohon nanti next time, mulai sekarang, kalau Anda mau kuliah online, ya, apalagi online kan boring banget ya, boring banget. Yang ngejelasin juga boring, Anda yang mendengarkan apalagi lebih-lebih boring. Anda niatkan dulu di depan Anda ingin menerima ilmu. Udah itu aja. Ya, gitu. Karena kalau enggak, Anda nggak fokus. Bu Nova sering kok mengalami kayak begini, ngikut webinar, atau ngikut kuliah. Kalau kita tidak niatkan bahwa saya akan ikut kuliah, saya akan mendapatkan ilmu, pikiran Anda pasti kemana-mana, jelas. Ya, gitu ya. Dan memang itu kelemahan itu, jadi yuk kita fokus lagi yuk. Apalagi ini sebentar lagi kita akan selesai sampai jam 10. Oke, Gabriel, udah apa yang tadi Bu Nova jelaskan? Nggak dengar ya? Ya wes, saya tanya Al-Faruq deh. Al-Faruq, tadi Bu Nova ngejelasin apa Al-Faruq? Kamu juga sama aja ngalamun. Open mic. Open mic. Ya Bu. Yo, Bu Nova tadi pertama bertanya apa? Ingat nggak? Nggak ingat ya? Enggak Bu, lupa Bu. Astagfirullahaladzim. Kalian tuh kalau capek, lelah, ngikutin nge-zoom kayak gini 2 jam, ambillah kopi, ambillah nyemil apa, tapi otak kalian tuh tetap ke itu gitu loh, Nang. Yo, ada yang tahu nggak apa Bu Nova tadi bertanya apa? Wah, itu ngepel dulu. Ada ayam gitu nggak? Ada ayam. Ngundang ayam gitu, pembakar ayam. Ayo, siapa yang tahu? Bu Nova tadi tanya apa coba? Coba yang Anda paham, tadi Bu Nova nanya apa, resen. Mohon saya berikan waktu 30 detik. Yang tadi Bu Nova terakhir, Bu Nova nanya apa? Kalian paham pertanyaan Bu Nova apa? Aduh, resen. Hubungan Resen aja. Saya lihat resen aja. Vivi. Sedikit tau ya yang merah. Fitra. Aduh. Destri. Rena, Aida. Rifki, Resi, Kristina, Sultan, Risma. Udah itu tak? Joni, Teddy, Al-Faruq jadi tahu pertanyaannya. Tadi katanya nggak tahu Faruq. Kok jadi resen? Udah tahu apa pertanyaan Bu Nova tadi, Faruq?
Apa coba? Belum, Bu. Lah, kamu raise hand. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sabar. Oke deh, saya mau tanya sama Rifki deh. Rifki, pertanyaan Bu Nova apa tadi, Nang? Fokus ya, yuk fokus. Yang nggak fokus, ambil aqua atau ambil air. Fokus pikiran kalian. Ini kita udah masuk metodologi soalnya, Nang. Nanti kalau kalian nggak fokus, nggak mudeng, suruh bikin outline, nggak mudeng, metodenya apa, apalagi suruh tugas akhir. Oke, yuk Rifki. Pertanyaan Bu Nova terakhir apa tadi, Nang? Ingat saya tadi itu apa Bu? Hubungan obesitas dengan DM bisa dilakukan di seksional silang tidak? Nah, pinter. Ya, kita kan tadi sudah membahas cross seksional itu apa, kita sudah membahas retrospektif itu apa. Ya, saya akan mengambil contoh. Terima kasih ya Rifki. Mengambil contoh bahwa hubungan antara kok usia sih, bukan usia toh. Yang saya contohin apa kayaknya tadi itu? Kayaknya bukan itu deh. Apa Vivi? Iya, kegemukan toh. Rifki mah. Doai gagal fokus. Hubungan antara kegemukan dengan kejadian DM. Hubungan antara obesitas dengan kejadian DM. Contoh dari Mbak Rena. Nah, contoh yang dari Mbak Rena tadi, saya mau ambil cross-seksional boleh nggak? Metode rancangan pendekatannya saya pakai cross-seksional boleh? Boleh, Bu. Boleh. Saya pakai retro boleh? Boleh, Bu. Boleh. Ya, artinya kalau saya mau pakai cross-seksional, berarti saya akan lihat, oh, pasien-pasien yang DM ini berapa sih yang mengalami obesitas ringan, sedang, berat. Tapi kalau saya mau pakai retro, saya kumpulkan pasien-pasien yang DM, saya akan ambil dia kegemukannya itu udah dimulai dari tahun berapa. Paham? Paham ya? Ya, silahkan nanti Anda mau pakai apa. Tidak semuanya bisa dijadikan dua, tidak semuanya. Tergantung dari judulnya. Nah, kemudian cohort. Nah, ini yang cohort ini yang susah. Cohort ini, itu, saya ulangi, cross-sek. Metodologi survei analitik itu ada 3 pendekatan. Cross-seksional. Yang kedua apa? Retrospektif. Dan yang ketiga adalah cohort. Teman-teman fokus ya. Cohort ini kebalikan dari retro. Paham ya, Sid? Cohort kebalikan dari retro. Nek retro itu saya ambil ke belakang. Ya, tapi kalau cohort saya ambil nanti. Saya akan teliti 5 tahun lagi. Kalau tadi contohnya itu adalah hubungan antara riwayat merokok dengan kejadian kanker paru. Oke, fokus ya. Kalau saya tadi ambil contoh hubungan antara riwayat merokok dengan kejadian CA paru, kalau saya pakai retro, saya akan kumpulkan pasien-pasien dengan CA paru, saya lihat dulunya dia merokok atau tidak. Nek merokok berarti berapa batang sehari. Paham? Tapi kalau cohort, kebalik. Ya. Kalau cohort, orang-orang yang merokok ini sekarang, nanti 5 tahun atau 10 tahun itu terjadi kanker paru enggak sih? Paham? Jadi, Anda balik. 2 variabel tadi kamu balik. Hubungan antara riwayat merokok dengan kejadian kanker paru. Kalau kita pakai retro, kamu sudah jelas. Teman-teman sudah jelas. Tapi kalau saya mau pakai cohort, ya, saya mau pakai cohort berarti saya akan kumpulkan orang-orang yang sekarang ini merokok
dan yang tidak merokok, saya akan lihat 5 tahun kemudian terjadi kanker paru enggak sih? Paham? Ya. Faruk, paham nggak Faruk? Ya, Bu. Awas loh, fokus. Ya. Saya berikan contoh lagi. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan. Yang kohort itu berarti masa depan. Masa depan. Ini apa ini? Nah, ini ya. Ini contohnya kalau yang kohort, nih. Ini kohort ya. Atau disebut dengan prospektif. Retro kebalik, prospektif atau kohort itu nanti. David, minta tolong bacakin David yang prospektif, David. Studi prospektif. Prospektif study. Penelitian ini adalah penelitian yang melihat ke depan. Forward looking. Artinya penelitian ini dimulai dari variabel penyebab atau faktor risiko. Kemudian diikuti akibatnya pada waktu yang akan datang. Ya, stop dulu. Stop dulu. Ya, saya ulangi ya. Jadi ini dilihat penyebabnya. Jadi kalau misalnya Anda lihat teorinya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya faktor resiko terjadinya kanker paru itu apa sih gitu. Kamu lihat dulu sesuai teorinya apa. Nah, kemudian Anda lihat, oh ternyata salah satunya adalah adanya riwayat merokok. Ya, Anda lihat misalnya terkait dengan pola diet makan. Jadi hubungan pola makan dengan kejadian kanker paru misalnya, ya. Ya, Anda lihat faktor resiko terjadinya CA paru itu apa? Riwayat merokok, terus kemudian tadi ada pola diet yang nggak benar misalnya. Ya udah, kalau misalnya saya ambil pola diet, hubungan antara pola diet dengan kejadian kanker paru, ya berarti saya akan melihat pasien-pasien yang sekarang pola dietnya tidak benar, tidak bagus, saya akan lihat 10 tahun ke depan misalnya terjadi CA paru enggak, kan gitu. Gitu ya, faktor resiko Anda cari. Next, terus Mas, lanjutkan. Penelitian ini berangkat dari variabel independen, kemudian diikuti akibat dari independen variabel tersebut terhadap independen variabel. Misalnya penelitian tentang hubungan antara merokok dan kanker paru-paru tersebut tidak dimulai dari kasus atau penderita, tetapi dari orang yang merokok dan bukan perokok. Penelitian dimulai dari mengambil sampel dari perokok dan bukan perokok, dan diikuti misalnya sampai 15 tahun mendatang. Paham ya? Jadi dibalik ya. Kalau yang tadi saya berikan contoh itu yang retro itu hubungan antara riwayat merokok dengan kanker paru, berarti Anda kumpulkan pasien-pasien CA paru, kemudian Anda lihat dulu riwayat merokoknya seperti apa. Nah, prospektif atau kohort itu kebalik. Pasien-pasien atau orang-orang yang sekarang merokok dan tidak, itu 15 tahun atau 10 tahun kemudian itu terjadi CA paru atau tidak. Paham? Ya, misalnya begini, hubungan antara nilai IPK dengan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan. Ya, hubungan antara IPK mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan misalnya. Saya akan lihat, kalau saya pakai retro, berarti saya harus gimana? Berikan saya contoh, saya ingin meneliti hubungan antara nilai IPK dengan tingkat keberhasilan mahasiswa bekerja. Atau lama tunggu mahasiswa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kalau saya akan menggunakan kohort, bagaimana kalau saya menggunakan retro? Berikan saya ulasan, silahkan. Judulnya sama, tapi bisa jadi dua pendekatan. Silahkan.
Lesi memberikan contoh, Les. Siapa yang memberikan contoh? Bagaimana kalau saya kohort, kalau saya retro? Ayo, dari 47 mahasiswa. Ibu mau Saya, coba, Bu. Bu. Selain Vivi. Selain Rena dan selain Vivi. Saya, Bu. Sultan Ya, Buana. Sultan. Yuk, pinter, no. Yuk, Nang. Sino sampai. Kan tadi pertanyaan Ibu, itu nilai IPK sama apa gimana Bu? Mohon maaf diulang. Hubungan antara nilai IPK dengan masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan. Nah, kalau dari retro itu yang saya tangkap, kita kumpulkan yang sudah bekerja terus dilihat nilai IPK-nya yang lalu-lalu gitu. Ya, Nah, kalau pinter dari banget kamu. cohort, Terus, kalau cohort? Kalau dari cohort, kita kumpulan yang IPK-nya besar terus dilihat nanti beberapa tahun mendatang itu akan mendapatkan pekerjaan seperti apa gitu. Iya, pinter. Paham ya, berarti ya? Oke, berikan aplaus buat Sultan Buana. Kita berikan reaction applause. Yeay. Ya, sip. Kalian udah paham berarti. Kok nggak bisa di next? Oke, berikutnya adalah waktunya udah mau habis ya. Saya sampai jam berapa tuh sebenarnya? Nah, the last, terakhir. Eksperimen. Penelitian eksperimen. Terakhir ya, fokus ya. Ini yang bisa Anda nanti gunakan. Penelitian eksperimen atau percobaan adalah peneliti melakukan percobaan atau perlakuan terhadap variabel bebas. Kemudian mengukur akibat atau pengaruh percobaan yang Anda berikan. Tadi kan saya tadi dapat contoh dari siapa ya tadi itu? Pengaruh antara apa tadi Mas? Yang tadi memberikan contoh pengaruh itu tadi? Misalnya pengaruh pemberian midazolam terhadap tingkat kecemasan, pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat kecemasan, pengaruh apalagi preloading cairan terhadap efek komplikasi dari hipotensi. Jadi Anda pokoknya intinya kalau eksperimen itu Anda melakukan sesuatu intinya, paham? Memberikan intervensi terhadap sesuatu. Kemudian Anda lihat analisis perilaku yang Anda berikan atau intervensi yang Anda berikan itu bagaimana? Berhasil atau enggak gitu. Pengaruh terapi SAFE terhadap penurunan tingkat kecemasan pasien pre-anestesi bla 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 bla. Paham maksud saya? Eksperimen? Paham, Ibu. Ya. Yang jawab Vivi dok. Ora iso di next kenapa ya? Mana sih slide saya? Bisa di next. Lah. Kita ora iso di next. Ya wis lah rasa slide show. Nah, rancangan penelitian saya mohon dibacakan Gabriel. Bacakan. Ya kan, nanya sebelah. Rancangan eksperimen. Ya. Rancangan pra-eksperimen atau pra-eksperimental design. Rancangan eksperimen sungguhan atau true experimental design. Rancangan eksperimen semu atau quasi experimental design. Ya. Anda underline, Anda catat, Anda garis bawahi. Penelitian eksperimen itu ada 3, tergantung kamu nanti mau mana. Ya, biasanya kalau yang eksperimen sungguhan itu jarang. Kenapa? Eksperimen. Ini suaranya siapa yang bocor?
Di-mute dong. Joni. Joni nyanyi. Ya, saya ulangi. Jadi rancangan penelitian eksperimen itu ada 3. Pre-eksperimen, eksperimen semu, dan eksperimen sungguhan. Anda lihat di sini. Pra-eksperimen itu hanya Anda lakukan A terhadap B saja. Lakukan pre dan post. Understand? Pre-eksperimen hanya pre dan post saja. Ya, tidak ada kontrol. Jadi kalau Anda mau memberikan kolaborasi tindakan pemberian midazolam terhadap kecemasan pasien, ya udah Anda berikan yang sebelum diberikan midazolam dan yang setelah itu gimana kecemasannya. Titik. Anda berikan terapi misalnya relaksasi progresif terhadap tingkat nyeri pasien. Ya sudah, Anda lihat sebelum diberikan relaksasi progresif dan setelahnya gimana? Turun nggak skala nyerinya? Misalnya begitu. Understand sampai di sini? Itu adalah rancangan apa, Clareza? Itu rancangan apa, Clareza? Lalah, kok diem, Clareza? Clareza Salsabil? Lah. Clareza Salsabil? Mana nanti keyboard? Rancangan Eksperimen. eksperimen. Ya. Jangan ngelamun, Clareza. Ya. Ingat ya, pre-eksperimen hanya pre dan post test saja. Atau Anda tidak melihat pre-nya, tapi hanya melihat post-nya saja. Catat ya, pre-eksperimen itu ada 2. One shot case study dengan pre-post test. One shot berarti Anda hanya melihat post-nya saja. Misalnya, saya akan memberikan teknik relaksasi progresif terhadap penurunan nyeri pada pasien post sesar. Saya tidak akan melihat sebelum pasien dikasih itu kayak gimana skalanya, setelah saya kasih gimana nggak saya lihat pre dan post testnya. Kayak misalnya nih, sekarang Bu Nova misalnya. Bu Nova memberikan kuliah kayak gini, Bu Nova langsung memberikan post test tanpa ada pre-test. Saya akan lihat, saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan post test. Setelah saya berikan perkuliahan, gimana pemahaman mahasiswa terkait dengan metodologi penelitian untuk sebuah rancangan eksperimen. Udah selesai. Kan tadi saya tidak memberikan pretest kan? Enggak. Saya lihat postnya aja. Itu berarti the one shot case study. Jadi post test only saja. Nah, kalau misalnya saya memberikan kuliah ini tadi, sebelum saya memberikan kuliah, saya berikan kuesioner terkait dengan desain penelitian, terus kemudian nanti setelah selesai saya memberikan kuliah ini, saya kasih post test lagi, ada perbedaan nggak pengetahuan mahasiswa terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian sebelum dan setelah? Terjadi perbedaan signifikan nggak? Itu berarti saya pakai one group pre-post test. Understand? Understand nggak, Nur Wahyuni? Iya, Bu. Ya. Oke ya, itu pre-eksperimen. Ada 2. Anda catat. Penelitian eksperimen yang kedua adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kuasi. Q-U-A-S-I. Nah, ini lebih tinggi tingkatannya dengan dibandingkan pre-eksperimen. Karena apa? Saya kasih kontrol. Ya, saya kasih kontrol. Jadi misalnya antara saya akan misalnya saya punya 2 kelompok. Biasanya eksperimen semu ini pakai 2 kelompok.